Alia menjalani hidup sederhana, tapi bahagia bersama suaminya, Raffi, dan anak sematawayangnya, Dimas. Raffi dikenal sebagai pejabat yang jujur, disegani warga, dan tampak ideal. Namun, kebahagiaan Alia mulai retak saat melihat tanda-tanda aneh. Uang masuk ke rekening tanpa penjelasan, tamu-tamu misterius yang datang tengah malam, dan perubahan sikap suaminya yang makin dingin. Suatu malam, Dimas berteriak histeris, "Cepat Bu, keluar dari rumah ini." Dan saat itu, dunia Alia runtuh. Ia baru tahu, rumah yang ia banggakan selama ini adalah hasil uang korupsi. Suaminya ditetapkan sebagai tersangka besar dalam kasus penggelapan dana rakyat. Alia menemukan bahwa sebagian uang haram itu ternyata mengalir ke rekening atas namanya, membuatnya ikut dicurigai. Ia harus membuktikan bahwa dirinya tak bersalah, melindungi anaknya dari kejaran media, dan berjuang memulai hidup dari nol. Sementara Raffi, yang dulu ia cintai, ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari sekadar korupsi. Namaku Alia. Setiap pagi, aku selalu membuka jendela ruang tamu dan membiarkan cahaya matahari masuk, menyapa perabotan mahal yang dulu tak pernah kuimpikan bisa kumiliki. Rumah ini besar, indah, dan hangat. Setidaknya, dulu terasa begitu. "Bu, sarapannya udah siap belum?" teriak Dimas, anakku yang baru berusia 10 tahun, dari ruang tengah. "Udah nak, ayo makan bareng ayah," jawabku sambil menatap piring di meja makan. Suamiku, Raffi, muncul dengan setelan rapi, dasi biru tua yang selalu menjadi ciri khasnya. Senyumnya menenangkan. "Seperti biasa, pagi sayang," katanya lembut, mencium keningku. "Pagi, Pak Pejabat," candaku sambil tertawa kecil. Raffi tertawa pelan, tapi aku tahu, akhir-akhir ini tawanya tak senyaring dulu. Ada sesuatu di balik mata tenangnya. Entah kenapa, aku sering merasa seperti sedang hidup di atas kaca. Tampak berkilau, tapi rapuh. Sambil makan, Raffi sibuk dengan ponselnya. Ada beberapa pesan yang masuk, dan setiap kali layar menyala, ekspresinya berubah tegang sesaat. Aku perhatikan, tapi diam. Aku tahu, di dunia kerja suamiku, banyak hal tak boleh ditanya, Ma. "Nanti sore jangan lupa ya, ada rapat komite di sekolah Dimas," kataku mengingatkan. "Insya Allah, aku bisa nyusul habis rapat dengan kepala dinas," jawab Raffi tanpa menatapku. Dimas memandang kami bergantian. "Ayah capek terus ya Bu?" tanyanya, polos. Aku mengelus rambutnya. "Ayah kerja buat kita nak, supaya kamu bisa sekolah tinggi nanti." Tapi dalam hati, aku bertanya-tanya, kerja seperti apa yang membuat suamiku tak pernah benar-benar tenang? Sore harinya, saat sedang menyapu halaman, seorang lelaki berpakaian hitam datang dengan motor besar. Ia tak turun, hanya berhenti sebentar di depan pagar dan menatap rumah kami. Lama sekali. "Cari siapa, Pak?" "Pak?" tanyaku dari teras. Lelaki itu hanya mengangguk pelan, lalu pergi tanpa bicara. Entah kenapa, ada rasa dingin menjalar di punggungku. Malamnya, Raffi pulang lebih larut dari biasanya. Aku menunggunya di ruang tamu sambil menonton berita tentang dugaan korupsi di salah satu dinas tempat suamiku bekerja. Angka-angka besar disebutkan, nama-nama belum diungkap. Raffi datang membawa senyum, tapi matanya gelisah. "Kenapa belum tidur?" tanyanya. "Aku nunggu kamu," jawabku pelan. "Tentang kantor kamu ya?" Ia terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Jangan suka percaya berita sayang, dunia kerja itu penuh fitnah." Aku mengangguk, tapi di dadaku ada sesuatu yang berat, sesuatu yang belum bisa kujelaskan, hanya firasat bahwa kebahagiaan kami sedang menipis. Malam itu aku terbangun karena mendengar suara di luar kamar. Langkah kaki. Suara berbisik. Kuintip dari celah pintu dan kulihat Raffi sedang menelepon di ruang tamu. "Aku udah bersihin semuanya. Aman. Jangan sampai mereka tahu nama dia," katanya lirih.
Aku tak tahu siapa mereka dan siapa dia yang dimaksud. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini terlalu besar dan terlalu sepi untuk kejujuran. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Ada rasa tidak enak yang masih tertinggal sejak semalam. Kata-kata Raffi terus terngiang di kepalaku. Jangan sampai mereka tahu nama dia. Siapa yang dimaksud dia? Aku berusaha menganggap itu hanya percakapan kerja. Tapi entah kenapa perasaan itu menolak tenang. Aku berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana seperti biasa. Telur dadar, tempe goreng, dan teh hangat. Tapi bahkan aroma masakan kesukaannya pun tak bisa menghapus kegelisahan di dada. Raffi belum turun dari kamar. Biasanya ia sudah bersiap pukul 6. Jam sudah hampir 7. Ku ketuk pintu pelan. Mas, kamu gak berangkat? Sebentar. Sayang, aku lagi telepon dulu. Jawabnya cepat. Nada suaranya agak tinggi, seolah tak ingin aku mendengar lebih jauh. Aku menarik napas. Belakangan, jarak kami terasa semakin jauh. Rumah ini memang megah, tapi hangatnya mulai hilang. Setelah Raffi berangkat, aku duduk di ruang tamu sambil menatap jendela. Di luar, burung-burung berkicau, dan sinar matahari menembus tirai renda putih yang kubeli dari hasil menabung sendiri dulu. Lalu ponselku berdering. Sebuah pesan notifikasi dari bank masuk. Saldo Anda bertambah. Dan itu sangat banyak. 300 juta. Aku tertegun. Mataku membesar. Itu jumlah yang sangat besar. Aku tak pernah menerima uang sebanyak itu sekaligus. Apalagi dari rekening yang tidak kukenal. Tanganku bergetar saat membuka detail transaksi. Pengirimnya tertulis PT Daya Citra Mandiri. Aku tidak tahu siapa mereka. Ku coba menelepon Raffi, tapi nomornya sibuk. Lalu kubuka pesan dan mengetik cepat. Mas, ada uang masuk ke rekeningku, 250 juta dari perusahaan. Apa itu? Pesanku terkirim, tapi tak dibalas. Siang hari, aku memutuskan pergi ke bank. Aku ingin memastikan semuanya. Petugas bank mengenaliku. Aku sering ke sana, tapi tidak pernah dengan ekspresi setegang hari itu. Bu, ini transfer sah. Nama pengirim jelas dan sudah dikonfirmasi lewat sistem, kata pegawai itu dengan ramah. Tapi saya tidak pernah kerjasama dengan perusahaan itu, Mbak. Pegawai itu hanya tersenyum canggung. Mungkin suami ibu yang tahu. Aku mengangguk pelan, tapi dada terasa sesak. Saat keluar dari bank, langkahku berat. Entah kenapa, dunia yang tadinya terasa normal kini seperti bergeser perlahan. Raffi baru pulang menjelang malam. Wajahnya tampak lelah, tapi begitu melihatku di ruang tamu, ia tersenyum tipis. Kenapa wajahmu tegang begitu? Tanyanya. Aku menatap matanya. Mata yang dulu membuatku jatuh cinta karena kejujurannya. Ada uang masuk ke rekeningku, 250 juta dari perusahaan yang aku bahkan gak kenal. Ia terdiam. Napasnya tertahan sejenak. Lalu ia menjawab cepat. Oh, itu uang proyek kecil dari rekanan. Mereka salah kirim. Harusnya ke rekeningku. Nanti aku urus. Aku masih menatapnya. Mas, kenapa uang sebesar itu bisa salah kirim? Dan kenapa masuknya ke rekening aku? Raffi menarik napas panjang, lalu tersenyum. Senyum yang terasa dingin. Alia, kamu jangan mikir aneh-aneh. Semua ini bagian dari kerjaanku. Percaya aja. Ya, aku ingin percaya. Sungguh. Tapi entah kenapa, kali ini kata-kata Nia tidak lagi menenangkan. Ada jarak di antara kami. Jarak yang bukan karena pekerjaan, tapi karena rahasia. Beberapa hari berlalu. Uang itu belum juga dikembalikan. Setiap kali aku menyinggung, Raffi hanya menjawab singkat. Lagi diproses. Sementara itu, Raffi semakin sering keluar kota. Teleponnya sering tak aktif, dan Dimas mulai sering bertanya, Bu, kenapa ayah gak pernah nemenin aku main lagi? Aku tak tahu harus menjawab apa. Yang ku tahu, ada malam-malam ketika aku mendengar suamiku bicara di telepon dengan nada berbisik keras, seolah sedang bernegosiasi atau mengancam seseorang. Suatu kali,
Aku memberanikan diri membuka laptop kerjanya yang tertinggal di meja makan. Aku tidak berniat mengkhianati kepercayaannya, tapi rasa penasaran itu membunuhku pelen-pelen. Di folder proyek tahunan, aku menemukan file bertuliskan laporan khusus, dana sosial. Ku klik, dan di sana deretan angka muncul, miliaran rupiah. Beberapa nama penerima transfer, salah satunya nama lengkapku. Aku menutup laptop dengan gemetar. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Raffi baru pulang. Ia menatapku dengan tatapan tajam. Terlalu tajam untuk seorang suami. "Kamu buka laptopku," suaranya pelan, tapi dingin. Aku tak bisa menjawab. "Alia, tolong jangan ikut campur urusan ini. Demi kamu, demi Dimas." "Mas, kamu ngapain? Jangan bilang." "Sudah, jangan tanya lagi," bentaknya, membuat aku terdiam ketakutan. Malam itu aku menangis tanpa suara di kamar. Anakku tidur di pelukanku, sementara aku menatap langit-langit dan bertanya-tanya, sejak kapan lelaki yang kucintai berubah menjadi orang asing seperti ini? Keesokan paginya, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. 3 pria turun, berpakaian formal, membawa map tebal. Salah satu mengetuk pintu dengan sopan, tapi tegas. "Selamat pagi, Bu. Kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah Bapak Raffi ada di rumah?" Dunia di sekelilingku seolah berhenti. Jantungku berdetak cepat, tangan gemetar. Aku tak bisa bicara. Dimas muncul dari belakang, memegang tanganku. "Bu, mereka siapa?" Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata. "Gak apa-apa, Nak. Masuk dulu ke kamar ya." Tapi bahkan saat ku katakan begitu, hatiku tahu, sejak pagi itu, hidup kami takkan pernah sama lagi. Sejak kedatangan 3 pria dari KPK pagi itu, suasana rumah menjadi dingin dan mencekam. Mereka tidak menahan Raffi, hanya datang untuk meminta keterangan tambahan. Begitu katanya. Tapi aku tahu, dari cara mereka memandangi setiap sudut rumah, dari nada lembut tapi tegas itu, mereka tidak datang untuk basa-basi. Mereka pergi setelah 1 jam, meninggalkan kartu nama dan pesan singkat. "Mohon kerjasamanya, Bu. Mungkin kami akan kembali lagi." Setelah mereka pergi, Raffi duduk lama di kursi ruang tamu. Ia tak berkata apa-apa. Tangannya menggenggam rambut, wajahnya tenggelam di antara jemari. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Akhirnya, aku hanya duduk di seberangnya, diam, menunggu. Ia mendongak, menatapku dengan mata merah. "Aku akan beresin ini semua. Jangan takut." "Mas, mereka bilang ini tentang dana sosial," katanya. "Cukup, Alia," aku bilang, "jangan ikut campur." Bentaknya tiba-tiba, membanting gelas di meja hingga pecah. Aku tersentak. Dimas yang sedang menonton TV langsung berlari ke kamarku, ketakutan. Raffi menatapku sebentar, lalu menandok. "Maaf, aku cuma lagi pusing." Setelah itu, ia masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi setiap kali telepon berdering, jantungku langsung berdegup. Media mulai memberitakan tentang kasus besar di kantor Raffi. Belum ada nama, tapi semua tanda mengarah ke posisinya. Aku berhenti keluar rumah. Tetangga mulai berbisik, katanya suaminya Bu Alia itu pejabat di proyek itu ya. Aduh, semoga aja gak bener ya. Mereka tersenyum di depanku, tapi aku tahu tatapan iba itu bukan simpati. Itu tatapan menunggu kejatuhan. Malam itu, sekitar pukul 11, aku sedang menyapu ruang makan. Dimas sudah tidur. Raffi belum pulang. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Dari jendela, kulihat seorang lelaki berpakaian gelap turun dan mengetuk pagar perlahan. Hati kecilku langsung berbisik, orang itu lagi. Ya, lelaki yang dulu pernah datang diam-diam, menatap rumah kami tanpa bicara. Aku menahan napas, mencoba memberanikan diri membuka pintu. "Cari siapa, Pak?" Suaraku bergetar. Lelaki itu menatapku, lalu bicara pelan tapi tajam. "Sampaikan ke Pak Raffi, kalau dia gak segera kembalikan uangnya, yang kena bukan cuma dia." "Aku maksud Bapak." "Apa?"
Dia mendekat sedikit, suaranya lebih lirih. Ibu gak usah pura-pura gak tahu. Kami tahu semua lewat rekening ibu. Jangan main api kalau gak kuat panasnya. Setelah itu, ia pergi, cepat dan tanpa jejak. Aku menutup pintu dengan gemetar. Lututku lemas, keringat dingin membasahi punggung. Kalimat terakhirnya terus menggema di telingaku. Kami tahu semua lewat rekening ibu. Sekitar tengah malam, Raffi baru pulang. Bajunya kusut, matanya lelah. Aku menunggu di ruang tamu. Tangan masih menggenggam secangkir teh yang sejak tadi dingin. Mas, ia terdiam, menatapku. Barusan ada orang datang. Katanya kalau kamu gak kembalikan uang, yang kena aku juga. Mas, sebenarnya kamu ngapain? Raffi langsung berjalan mendekat, menatapku tajam. Kamu ketemu dia? Ya, Mas, aku takut. Mereka bilang, udah jangan ngomong sama siapapun, termasuk anak kita. Ini cuma kesalahpahaman proyek. Kesalahpahaman apa, Mas? Ada uang ratusan juta di rekeningku. Orang itu tahu namaku. Apa aku juga akan ditangkap? Raffi membanting tangan ke meja. Alia, aku bilang diam. Aku mundur. Air mata mulai menetes. Dia memejamkan mata, menahan emosi. Aku cuma lagi dijebak, sayang. Percayalah, aku akan perbaiki semuanya. Tapi kata-kata itu tak lagi bisa menenangkan hatiku. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan nyata di wajahnya. Bukan marah, bukan lelah, tapi takut. Dan aku tahu, jika lelaki sekuat Raffi mulai takut, artinya badai yang datang tak main-main. Beberapa hari kemudian, rumah kami mulai diawasi. Mobil asing sering berhenti di ujung jalan. Ada orang yang berpura-pura jualan, tapi matanya memerhatikan jerak-gerik rumah. Dimas sering bertanya, Bu, kenapa banyak orang di depan rumah? Aku hanya bisa menjawab, mereka lagi kerja. Padahal aku sendiri tak tahu siapa yang sebenarnya sedang bekerja dan siapa yang sedang menunggu kami jatuh. Satu malam, aku terbangun karena suara pintu depan diketuk keras. Jam menunjukkan pukul 12 lewat. Raffi bangun dan langsung berdiri. Wajahnya pucat. Alia, kamu masuk kamar. Kunci pintunya. That's grand, katanya cepat. Mas, siapa di luar? Udah, masuk aja. Aku menatapnya sebentar, lalu menggandeng Dimas yang terbangun setengah sadar. Dari dalam kamar, ku dengar suara langkah kaki. Lalu pintu dibuka. Terdengar percakapan cepat, suara tegang, dan sesuatu jatuh. Aku ingin keluar, tapi Raffi menjerit, jangan keluar, Alia. Beberapa menit kemudian, semuanya hening. Aku membuka pintu perlahan. Raffi berdiri di ruang tamu dengan wajah basah keringat. Di tangannya, amplop besar berisi uang. Mas, ini apa? Ia menatapku lama. Untucked tie. Untuk keselamatan kita. Lalu ia berjalan melewati aku dan menatap kamar Dimas. Mulai malam ini, jangan biarkan siapapun masuk rumah tanpa aku. Aku hanya bisa mematung. Di luar sana, hujan mulai turun pelan, mengetuk atap rumah seperti irama ancaman. Dan aku tahu, rumah yang dulu jadi tempat paling aman di dunia, kini tak lagi bisa disebut rumah. Sudah seminggu berlalu sejak malam itu, malam ketik. Suara ketukan pintu mengubah semuanya. Sejak saat itu, Raffi menjadi orang yang berbeda. Dia jarang bicara, jarang tersenyum, dan lebih sering mengurung diri di ruang kerja. Setiap kali aku mencoba mendekat, dia hanya berkata, aku sibuk, Alia. Ini semua buat kebaikan kita. Tapi aku tahu, itu bukan sibuk, itu menyembunyikan. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan. Dimas duduk di meja makan, menggambar mobil di buku tulisnya. Bu, ayah kenapa sekarang gak pernah bercanda lagi? Tanyanya polos. Aku tersenyum kaku. Ayah capek, nak. Kerjaannya lagi banyak. Dulu ayah suka ajak aku main bola. Sekarang cuman pulang malam, terus tidur. Aku menunduk, menyembunyikan perasaan yang mendadak sesak. Raffi turun dari kamar dengan kemeja putih. Dasinya tergantung di tangan.
Ia tampak gelisah, tapi berusaha menampilkan wajah tenang. "Ayah," panggil Dimas sambil tersenyum. Anak hebat lagi. Gambar apa?" Raffi mendekat, pura-pura ceria, tapi suaranya bergetar halus, seperti orang yang sedang menutupi sesuatu. Aku memperhatikan wajahnya, matanya cekung, kantung hitam di bawahnya semakin jelas. Dan senyum yang dulu tulus itu, sekarang seperti topeng yang dipaksa dipakai siang hari. Setelah Raffi berangkat, aku duduk di ruang kerja yang biasa ia gunakan. Aku tak ingin melanggar privasi, tapi ada rasa takut yang makin besar. Seolah rumah ini menyimpan rahasia yang menunggu untuk meledak. Kuputuskan untuk membersihkan meja kerjanya, mencoba menenangkan diri. Saat mengangkat tumpukan kertas, aku menemukan sebuah map coklat di bawah laptopnya. Map itu tertulis, "Dana kompensasi CSR." Wilayah timur. Kudorong rasa penasaran itu, dan kubuka. Di dalamnya ada beberapa bukti transfer atas nama perusahaan berbeda. Tapi yang membuat dadaku bergetar adalah satu nama yang muncul di lembar paling atas. Penerima Alia Rahmadani, RP50000. Aku nyaris menjatuhkan map itu. Aku membaca ulang, memastikan tidak salah lihat. Tapi nama itu jelas, nama lengkapku, beserta nomor rekeningku. Tanganku gemetar, air mata menggenang. Tanpa sadar, aku tak tahu apa yang harus kupikirkan. Apakah ini artinya selama ini aku ikut dalam semua ini? Tanpa tahu apa, kupandangi lagi lembaran itu. Ada catatan kecil di bawah tulisan Raffi sendiri. "Aman, sudah diatur atas nama istri. Tidak akan terdeteksi." Dunia di sekelilingku seakan berhenti. Nafasku bagaimana bisa seseorang yang selama ini kupuja sebagai suami yang jujur menjadikan aku tameng dosanya. Sore itu, Raffi pulang lebih awal. Aku masih duduk di ruang tamu. Map itu ada di pangkuanku. Ketika dia masuk, tatapan kami bertemu. Ia menatap map itu, lalu wajahku, dan dalam hitungan detik, wajahnya berubah pucat. "Kamu buka?" Suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Aku berdiri. Air mata menetes. "Mas, ini apa? Kenapa namaku ada di sini? Kenapa uang-uang itu dikirim ke rekening aku tanpa aku tahu?" Dia mendekat, menatapku tajam. "Alia Danggoa, semua ini cuma strategi administrasi. Aman, nggak ada yang dirugikan." "Strategi? Mas, ini korupsi. Ini uang rakyat, dan kamu pakai namaku buat nyembunyiin uangnya." Raffi terdiam, rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya, dia tidak membantah. Aku terisak. "Mas, aku gak minta semua ini. Aku cuma pengen hidup tenang, jujur, dan damai." "Kenapa kamu tega?" Dia memejamkan mata. "Kamu gak ngerti, Alia. Dunia kerja gak sesederhana itu. Kalau aku gak ikut sistem, aku yang dimakan. Aku lebih baik kamu dimakan sistem daripada kamu jadi bagian dari kebusukan itu." Suara kami meninggi. Dimas muncul dari balik pintu kamar, ketakutan. "Bu Ayah." Suaranya kecil. Kami langsung terdiam. Raffi menarik napas dalam, lalu mendekati Dimas, memeluknya. "Maaf nak, Ayah cuma capek." Aku melihat punggungnya dari belakang, dan di situ aku sadar, lelaki yang kupeluk selama bertahun-tahun kini bukan lagi suamiku yang dulu. Dia seseorang yang tenggelam terlalu dalam lumpur yang ia ciptakan sendiri. Malamnya, Raffi tak tidur di kamar. Ia duduk di ruang kerja hingga pagi. Aku tak berani mendekat, hanya mendengar suara pintu dibuka tatap, langkah mondar-mandir, lalu sunyi lagi menjelang subuh. Aku baru bisa memejamkan mata, tapi belum lama tertidur, suara ponselku berdering keras. Nomor tak dikenal. Ku jawab dengan suara serak. "Halo." Dari seberang, suara berat seorang pria berkata pelan, "Ibu Alia, kami tahu semuanya. Bersiaplah, rumah itu akan kami datangi lagi." Aku langsung duduk tegak. Jantungku berdetak kencang. Siapa ini? Tapi panggilan sudah terputus. Beberapa detik kemudian, pintu kamar terbuka. Raffi berdiri di sana, wajahnya tegang,
matanya merah karena kurang tidur. Dia tahu dari ekspresiku bahwa aku menerima sesuatu. Telepon dari siapa? Tanyanya datar. Aku tak menjawab. Dia berjalan mendekat. Suaranya rendah, tapi mengancam. Alia, mulai sekarang, kamu jangan angkat telepon dari nomor yang kamu gak kenal. Dunia luar bukan tempat aman lagi buat kita. Aku hanya bisa menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hidup bersama seseorang yang lebih menakutkan dari ancaman di luar sana. Hari berganti minggu. Berita di TV mulai menyebut nama Raffi secara samar. Pejabat dinas infrastruktur diduga menyalurkan dana fiktif ke rekening keluarga. Hatiku berdegup keras. Aku tak bisa berpura-pura lagi. Senyum Raffi yang dulu menjadi rumah bagiku, kini berubah menjadi retakan besar yang memperlihatkan kebenaran paling kelam bahwa aku telah hidup di balik wajah palsu seorang koruptor. Dan aku tahu badai besar itu sebentar lagi akan menghancurkan segalanya. Pagi itu terasa aneh. Rumah kami yang biasanya ramai oleh suara tawa dan langkah kecil anakku, kini sunyi. Hanya terdengar deru lembut kipas angin di ruang tamu. Duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sejak tadi dingin tanpa tersentuh. Raka belum pulang sejak semalam. Biasanya ia selalu memberi kabar jika ada urusan di luar kota, tapi kali ini tidak ada satu pesan pun. Aku sudah mencoba menelepon berkali-kali, namun yang kudengar hanya suara operator. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin baterainya habis, pikirku. Tapi hati kecilku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, pintu depan berderit terbuka. Raka masuk dengan wajah lelah dan mata merah seperti habis begadang. Aku refleks berdiri, campuran antara marah dan lega. Raka, kamu dari mana semalam? Aku khawatir, kataku pelan, berusaha menahan nada tinggi yang siap meledak. Ia hanya tersenyum. Senyum yang kali ini terasa dipaksakan. Maaf sayang, ada rapat mendadak. Aku harus urus proyek baru itu. Aku menatapnya lama. Proyek yang mana lagi kah? Bukannya kamu bilang sudah selesai tendernya bulan lalu? Raka sedikit tersentak. Oh iya, tapi ini ada revisi. Kamu gak usah mikirin. Ya, aku capek banget. Mau tidur dulu. Aku diam. Ada nada gugup di suaranya. Sesuatu yang jarang kulihat. Ia lalu berjalan ke kamar, meninggalkanku dengan sejuta tanya. Hari itu, aku tak bisa fokus mengerjakan apapun. Hati dan pikiranku dipenuhi bayangan tentang Raka. Aku tahu dia bekerja di bidang pemerintahan, bagian proyek pengadaan barang. Tapi selama ini aku percaya dia orang jujur. Setiap kali ada uang masuk ke rekening, dia selalu bilang itu bonus kerja. Aku tidak pernah curiga. Hingga hari itu, sore harinya, saat sedang menjemur pakaian, ponsel Raka yang tertinggal di meja bergetar. Ada pesan masuk dari nama yang tidak kukenal. Sudah aman pak, tapi kita harus segera pindahkan dana sebelum audit datang. Aku terdiam. Darahku seakan berhenti mengalir. Pikiranku kosong beberapa detik. Apa maksudnya ini? Dana, audit. Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan-pesan sebelumnya. Dan saat itulah, seluruh dunia seakan runtuh di depan mataku. Terima kasih pak, sudah bantu urus pengadaan itu. Jangan khawatir, bagiannya sudah kami transfer. Kalau sampai ketahuan, kita bisa habis pak. Hatiku berdegup keras. Raka, suamiku, koruptor. Kakiku lemas, tubuhku nyaris jatuh ke lantai. Segala kenangan tentang kerja kerasnya, pengorbanannya, dan janji-janjinya tiba-tiba terasa seperti sandiwara panjang. Aku buru-buru menaruh kembali ponselnya sebelum ia sadar. Tapi malamnya, saat ia kembali duduk di ruang tamu menatap berita tentang kasus besar dugaan korupsi proyek jalan, aku hanya bisa menatapnya dalam diam. Wajahnya tegang, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Aku mencoba bersuara. Kak, kamu tahu nggak? Tadi aku lihat berita, ada kasus korupsi proyek pemerintah di kotamu. Katanya banyak pejabat yang terlibat. Ia menatapku sekilas, lalu tersenyum samar. Iya, aku tahu. Dunia kerja memang keras sayang. Kadang orang rela menghalalkan segala cara. Aku menelan ludah. Tapi kamu nggak kan kak?
Ia menatapku lama, terlalu lama, seakan mencari jawaban di mataku. Kalau aku pernah berbuat salah, katanya pelan, kamu masih mau tinggal sama aku? Aku terdiam, kata-katanya seperti menampar batinku. Raka berdiri, lalu berjalan keluar kamar menuju halaman, meninggalkanku dengan hati bergetar, antara ingin percaya dan takut mengetahui kebenarannya. Malam itu, aku menangis tanpa suara. Aku tahu hidup kami akan berubah, tapi aku belum siap mengetahui bagaimana atau seberapa dalam rahasia itu akan melukai keluarga kecil kami. Pagi itu, langit mendung. Hujan rintik-rintik jatuh membasahi kaca jendela. Aku baru saja menyiapkan sarapan untuk Raka dan Dito. Biasanya, suasana pagi di rumah kami penuh tawa, tapi hari ini terasa berat, seolah udara pun menahan napas. Raka duduk di meja makan, menatap ponselnya dengan wajah tegang, sementara Dito, anak kami yang berumur 9 tahun, menggambar di ruang tamu. Aku berusaha bersikap seperti biasa, meski hatiku masih diselimuti rasa takut. Setelah membaca pesan-pesan aneh di ponsel suamiku kemarin, aku mencoba memecah keheningan. Kak, kamu kenapa? Dari tadi, murung aja. Raka mendongak. Senyumnya kaku. Enggak apa-apa sayang, cuma capek. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi sebelum sempat bersuara, duru kakak, pintu depan digedor keras. Suara langkah kaki ramai terdengar di halaman. Aku dan Raka saling berpandangan. Dalam hitungan detik, wajahnya langsung pucat. Ia berdiri terburu-buru. Keringat muncul di pelipisnya. Cepat bu, keluar dari rumah ini. Suara Dito tiba-tiba berteriak keras dari ruang tamu. Tangannya gemetar, matanya menatap ke arah pintu. Aku menoleh dan melihat beberapa orang berpakaian hitam dengan tulisan besar di rompinya. KPK, dunia seolah berhenti berputar. Selamat pagi, kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah benar ini rumah Bapak Raka Prasetyo? Salah satu petugas berkata lantang. Raka kaku di tempatnya. Sah, saya Raka. Petugas itu menyerahkan surat. Kami memiliki surat perintah penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi, proyek pembangunan jalan nasional. Mohon kerjasamanya. Tanganku refleks menggenggam pinggiran meja agar tak jatuh. Suamiku, yang selama ini kukira pekerja keras, Ton Juja, kini berdiri dengan wajah ketakutan di depan petugas KPK. Aku bisa jelaskan semuanya, katanya terbata. Petugas itu tak menjawab. Beberapa orang masuk, menyebar ke seluruh ruangan, membuka laci, memeriksa dokumen, dan membawa satu koper besar berisi uang tunai. Aku mundur selangkah, lalu menatapnya dengan air mata yang mulai mengalir. Raka, ini apa? Ia menunduk. Aku cuma ingin kita hidup lebih baik sayang. Semua orang di proyek itu melakukan hal yang sama. Aku gak mau kalah. Jadi kamu korupsi? Suaraku bergetar. Ia tidak menjawab, matanya merah, menatapku seperti seseorang yang sudah kalah dari hidupnya sendiri. Dito berlari ke arahku, memeluk pinggangku sambil menangis. Bu, ayah jahat ya? Ayah bakal masuk penjara. Aku tak sanggup menjawab. Aku hanya memeluk anakku erat, mencoba melindunginya dari kenyataan yang terlalu besar untuk usianya. Suara petugas kembali terdengar. Bapak Raka Prasetyo, Anda kami amankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Mohon ikut kami. Raka menoleh padaku. Matanya penuh penyesalan. Maafkan aku Ratna. Aku cuma ingin kamu dan Dito enggak kekurangan apapun. Aku menangis. Suaraku pecah. Kau sudah menghancurkan semuanya Raka. Bukan hanya harta, tapi harga dirimu sendiri. Petugas menggiringnya keluar. Aku melihat punggungnya menjauh, dibawa masuk ke mobil hitam yang terparkir di depan rumah. Hujan semakin deras, seolah langit ikut menangis bersamaku. Dito masih menangis di pelukanku. Aku hanya bisa menatap rumah yang kini berantakan, penuh kertas dan koper yang disegel. Semua mimpi indah kami lenyap begitu saja. Sore harinya, berita di televisi menayangkan wajah Raka suamiku dengan tulisan besar di bawahnya. Pejabat pemerintah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek jalan nasional.
Aku duduk di depan layar, masih belum percaya. Rasanya seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berakhir. Tapi di sela isak tangisku, ada satu hal yang tiba-tiba membuatku bergidik. Di antara barang-barang yang disita, aku sempat melihat amplop besar berisi surat dengan namaku di atasnya, dan petugas belum sempat membukanya. Hatiku berdegup. Apa yang sebenarnya disembunyikan Raka dariku selama ini? Malam itu, aku tak bisa tidur. Rumahku kini terasa asing, hening, dingin, dan penuh luka. Sisa-sisa penggeledahan masih terlihat. Lemari terbuka, kertas berserakan, dan bekas lakban segel di beberapa tempat. Dito akhirnya tertidur di pangkuanku setelah seharian menangis. Tapi aku masih terjaga, memandangi amplop besar yang sejak sore terus memanggil namaku. Tulisan tangan di atasnya jelas milik Raka. Untuk Ratna dan Dito. Dengan jantung berdegup cepat, aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas dan satu flash disk kecil. Tanganku gemetar saat mulai membaca tulisan Raka di surat itu. Ratna, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak bisa lagi menjelaskan semuanya dengan cara yang seharusnya. Aku tahu apa yang aku lakukan salah, dan aku tidak akan berusaha membenarkan dosa ini. Tapi, tolong dengarkan ceritaku sampai selesai. Aku tidak pernah bermimpi menjadi koruptor, Ratna. Aku cuma pegawai kecil di proyek pemerintah yang penuh permainan kotor dari awal. Waktu itu, aku ditekan oleh atasan untuk mengatur anggaran agar proyek cepat cair. Aku menolak berkali-kali, tapi mereka mengancam akan memecatku, bahkan menghapus namaku dari daftar pegawai tetap yang baru disahkan. Aku panik. Saat itu kamu sedang hamil Dito, dan kita baru saja mencicil rumah ini. Aku takut kehilangan segalanya, maka aku menandatangani satu berkas yang ternyata jadi awal kehancuranku. Setelah itu, mereka memberiku bagian uang. Awalnya aku ingin menolak, tapi semakin lama, semuanya terasa mudah. Gaya hidup naik sedikit demi sedikit. Aku bilang pada diriku sendiri, nanti aku perbaiki, nanti aku kembalikan. Tapi ternyata aku sudah terlalu jauh. Yang lebih menyakitkan, sebagian uang itu bukan untukku. Aku harus menyetor ke orang di atas. Kalau aku berhenti, mereka bilang akan menjatuhkan aku, Ratna. Aku tidak ingin kamu dan Dito ikut menanggung malu. Di flash disk itu, aku simpan semua bukti. Nama-nama pejabat yang sebenarnya jauh lebih besar perannya dariku. Kalau aku ditangkap, jangan biarkan semuanya berhenti di aku. Tolong serahkan flash disk itu hanya pada orang yang kamu percaya. Jangan pada wartawan, jangan pada siapapun yang datang mengaku teman Raka. Percayalah, ada yang lebih gelap dari sekadar korupsi uang di negeri ini. Aku menyesal, aku ingin menebus semuanya. Tapi sepertinya waktu tidak memberiku kesempatan. Aku hanya berharap kamu tidak membenciku seumur hidup. Jaga Dito baik-baik. Katakan padanya bahwa ayahnya bukan orang baik, tapi ayahnya sangat mencintainya. Raka, air mataku jatuh satu persatu, membasahi surat itu. Aku terisak, tapi bukan hanya karena marah, aku juga merasa iba. Ternyata Raka hidup dalam ketakutan selama ini, terjebak di sistem yang busuk, dan mencoba melindungi kami dengan cara yang salah. Aku memegang flash disk kecil itu. Bentuknya sederhana, tapi isinya bisa jadi bom besar. Aku tahu ini bukan hanya tentang Raka, tapi tentang banyak nama yang bisa terbongkar. Saat aku masih tenggelam dalam pikiran, suara langkah kaki terdengar dari luar. Ada seseorang di halaman. Aku cepat-cepat mematikan lampu dan mengintip lewat jendela. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah tanpa plat nomor. Dua orang pria turun, berbicara lirih sambil menunjuk ke arah rumahku. Hatiku mencelos. Mereka bukan dari KPK. Mereka mencariku. Aku menggenggam flash disk itu erat. Tiba-tiba, pintu belakang diketuk pelan. Bu Ratna, buka. Ini Pak Dedi. Terdengar suara pelan. Itu suara tetangga kami, yang juga anggota kepolisian. Aku ragu, tapi naluri keibuanku menuntun untuk membuka sedikit pintu. Wajah Pak Dedi terlihat tegang. Bu,
cepat ikut saya. Rumah ibu sedang diawasi. Mereka bukan orang baik, katanya cepat. Kalau ibu punya sesuatu yang penting, bawa sekarang. Aku menatapnya tanpa banyak tanya. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku menatap Dito yang masih tertidur, lalu menggenggam tangannya. Nak, kita harus pergi sekarang, bisikku sambil menahan tangis. Dengan langkah pelan tapi pasti, aku keluar dari rumah yang pernah kami bangun bersama penuh cinta. Di tanganku, flash disk itu terasa berat seperti beban seluruh hidup. Dan di luar sana, di balik hujan dan gelap malam, aku tahu permainan sebenarnya baru saja dimulai. Mobil tua milik Pak Dedi melaju menembus hujan deras. Suara wiper menggesek kaca depan berulang kali, memecah kesunyian yang mencekam. Aku duduk di kursi belakang sambil memeluk Dito yang masih setengah tidur. Di genggamanku, flash disk kecil itu terasa seperti bara api kecil, tapi bisa membakar hidup siapapun yang menyentuhnya. Bu Ratna, suara Pak Dedi terdengar pelan dari depan. Ibu harus kuat, yang datang tadi malam itu bukan orang sembarangan. Mereka mencari sesuatu, mungkin flash disk itu. Aku menatap keluar jendela. Air mata bercampur dengan hujan di pipiku. Mereka tahu aku punya ini? Tanyaku lirih. Pak Dedi mengangguk tanpa menoleh. Mereka pasti sudah tahu dari dalam. Raka mungkin sudah buka mulut. Atau ada orang lain yang tahu ia menyimpan bukti. Hatiku mencelos. Aku tak ingin berpikir buruk tentang suamiku, tapi kemungkinan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Untuk sementara, saya akan bawa ibu dan Dito ke rumah adik saya di luar kota. Aman di sana, lanjut Pak Dedi. Aku hanya bisa mengangguk. Dito menggeliat kecil di pelukanku, lalu memeluk leherku erat. Bu, kita mau kemana? Aku mau pulang, katanya pelan dengan mata setengah terpejam. Aku membelai rambutnya. Kita liburan dulu, nak. Ayah pasti pengen kita jauh dari masalah dulu. Suara tangisku nyaris tak terdengar di tengah deru mesin. Beberapa jam kemudian, mobil berhenti di depan rumah sederhana di pinggiran kota. Seorang wanita paruh baya keluar menyambut kami. Ini adik saya, Bu Rini, kata Pak Dedi. Kalian aman di sini. Jangan keluar rumah dulu. Kalau ada yang tanya, bilang aja kalian keluarga jauh dari Bandung. Bu Rini tersenyum hangat. Monsieur, kasihan anakmu. Pasti capek. Malam itu kami tidur di kamar kecil yang disediakan Bu Rini. Tapi mataku tak bisa terpejam. Pikiranku terus melayang ke Raka, bagaimana keadaannya di tahanan. Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia tahu aku menemukan surat dan flash disk itu? Aku membuka kembali suratnya. Setiap kalimat terasa seperti luka baru. Di ujung surat ada kalimat yang sempat terlewat. Kalau sesuatu terjadi padaku, cari orang bernama Bayu Pramana. Dia satu-satunya yang masih bisa dipercaya. Dia tahu kebenaran yang sebenarnya. Aku menatap nama itu lama. Siapa Bayu? Keesokan paginya, kabar dari televisi membuatku terpaku. Tersangka kasus korupsi proyek jalan ditemukan tak sadarkan diri di ruang tahanan. Diduga overdosis obat. Aku menjatuhkan cangkir yang sedang kupegang. Suaranya pecah, sama seperti hatiku. Suaraku gemetar. Raka. Dito menatapku bingung. Bu, kenapa? Ayah, kenapa? Aku tak bisa menjawab. Air mata mengalir deras, membasahi wajah. Dunia serasa berhenti berputar. Raka, lelaki yang dulu selalu melindungiku, kini pergi dalam keadaan terhina dan meninggalkan beban besar di pundakku. Sore harinya, aku duduk di depan rumah Bu Rini, menatap langit senja yang berwarna kelabu. Di tangan, flash disk itu masih kugenggam. Dalam benakku terngiang kota-kota terakhir dalam surat Raka. Ada yang lebih gelap dari sekadar korupsi uang di negeri ini. Aku tahu, jika aku membuka isi flash disk itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Tapi jika tidak, aku mengkhianati keadilan, dan nama suamiku akan terkubur sebagai koruptor tanpa pernah didengar. Bu Rini keluar membawa teh hangat. Bu Ratna, kalau boleh saya saran, jangan dilawan. Urusan besar begini bisa bahaya. Fokus besarkan anak ibu saja. Aku tersenyum samar. Mungkin ibu benar. Tapi kalau aku diam,
kebenaran akan ikut mati. Aku menatap Dito yang sedang bermain di halaman. Wajah polosnya membuatku sadar aku bukan hanya seorang istri yang kehilangan suami, tapi juga seorang ibu yang harus melindungi masa depan anaknya. Malam itu aku membuka laptop dan menancapkan flash disk. Layar menampilkan ratusan file dokumen keuangan, foto-foto, dan video pertemuan antara pejabat tinggi yang tak pernah disebut di berita. Tanganku gemetar. Di salah satu file, ada nama besar yang sangat terkenal, orang yang sering tampil di televisi, seolah pahlawan rakyat. Tiba-tiba, notifikasi muncul di layar. Anda sedang diawasi. Aku terlonjak. Layar laptop berubah hitam, lalu mati. Dari luar, suara mobil berhenti di depan rumah. Lampu-lampu kendaraan menyorot jendela kamar. Aku segera memeluk Dito. Nak, cepat bangun. Kita harus pergi. Bu, kenapa? Aku takut. Aku menahan air mata. Tidak apa-apa, nak. Ibu janji, kita akan selamat. Dengan langkah gemetar, aku membuka jendela belakang dan keluar di bawah hujan lebat. Suara pintu depan mulai digedor. Bu Ratna, buka. Kami tahu Anda di dalam. Aku menggenggam tangan Dito kuat-kuat, berlari di antara gelap dan derasnya hujan. Di rumah kecil itu diterangi cahaya senter dan suara teriakan orang-orang yang mengejarku. Dalam hatiku, aku berbisik pada suamiku yang telah tiada. Raka, aku akan teruskan perjuanganmu. Aku akan buka semua kebenaran ini, meski nyawaku taruhannya. Dan malam itu, di bawah hujan dan kilatan petir, pelarian kami dimulai bukan hanya dari kejaran manusia, tapi juga dari bayang-bayang dosa masa lalu yang belum selesai.